sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling sebaya. Adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh teman sebaya, biasanya dalam sekelompok usia yang sama untuk membantu mengatasi masalah pribadi, sosial, atau akademik. BK Sebaya bertujuan untuk memberikan dukungan emosional dan solusi praktis dari perspektif yang lebih dekat dengan pengalaman yang dimiliki oleh individu yang membutuhkan bantuan, sehingga mereka merasa lebih nyaman berbicara dengan orang yang seusia mereka. Nah, ada pula syarat atau karakter yang harus dimiliki seorang konselor sebaya, yang dimana yang pertama itu empati, mampu memahami perasaan dan kondisi teman sebaya secara tulus. Yang kedua, keterampilan mendengarkan. Konselor harus bisa mendengarkan secara aktif dan tanpa menghakimi. Yang ketiga, memiliki niat tulus untuk membantu teman sebaya menyelesaikan masalah mereka. Yang keempat, kerahasiaan, mampu menjaga rahasia dan tidak menyebarkan informasi yang diberikan dalam sesi konseling. Yang kelima yaitu kedewasaan emosional. Konselor harus cukup matang untuk memahami masalah teman sebaya dan memberikan pandangan yang bijaksana. Yang keenam, keterampilan komunikasi. Harus dapat berkomunikasi dengan jelas, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang ketujuh, konselor sebaya kejujuran. Konselor sebaya harus jujur dalam memberikan masukan dan saran. Nah, untuk yang materi ketiga itu rekrutmen konselor sebaya. Rekrutmen konselor sebaya biasanya dilakukan melalui beberapa langkah berikut. Langkah yang pertama, seleksi calon. Calon konselor sebaya dipilih berdasarkan pengamatan guru atau fasilitator yang melihat potensi dalam keterampilan komunikasi, empati, dan integritas. Yang kedua, pendaftaran sukarela. Pelajar yang berminat biasanya dapat mendaftar secara sukarela untuk menjadi konselor sebaya. Yang ketiga, wawancara atau observasi. Proses wawancara atau observasi dilakukan untuk menilai kesesuaian karakter dan kemampuan calon sebagai konselor. Yang keempat, penyaringan. Calon yang berhasil melewati proses seleksi akan dipilih untuk mengikuti pelatihan lebih lanjut. Pelatihan konselor sebaya. Pelatihan bagi konselor sebaya bertujuan untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dalam memberikan konseling. Beberapa aspek pelatihan yang biasanya diberikan antara lain, yaitu yang pertama, keterampilan komunikasi efektif. Pelatihan tentang cara mendengarkan aktif, berbicara dengan jelas, dan mengekspresikan empati. Yang kedua, menyelesaikan masalah dan konflik. Pelatihan untuk membantu konselor dalam memandu teman sebaya menemukan solusi. Yang ketiga, pengelolaan emosi. Mengajarkan konselor bagaimana menghadapi situasi emosional dengan bijak dan tetap tenang. Yang keempat, etika dan kerahasiaan. Menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh teman sebaya. Simulasi kasus. Konselor berlatih menghadapi kasus-kasus simulasi yang mirip dengan situasi nyata yang akan mereka hadapi. Yang keenam, penguatan diri. Pelatihan juga melibatkan pengembangan kepercayaan diri konselor sebaya untuk menghadapi tantangan dalam peran mereka. Nah, melalui pelatihan dan pembimbingan yang tepat, konselor sebaya dapat berperan besar dalam menciptakan lingkungan yang saling mendukung di kalangan pelajar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.